yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Terakhir kita membahas tentang taqyidul musnad ilaih menggunakan badal. Badal ya? Belum. Menggunakan taukid lafzi dan taukid ma'nawi. Sekarang kita akan masuk kepada taqyid musnad ilaih dengan menggunakan atof bayan, badal, dan atof nasab. Atof nasab yang kita sebut sebagai maktuf, atof nasab atau maktuf. Saya kalau coba baca aja bisa nggak ya kawan-kawan memahaminya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa atafu alaihi ay alal musnad ilaih bil bayan, dengan menggunakan atof bayan. Bismin, ya kan? Aslinya mau bilang apa? Tujuannya apa? Atafu alaihi bil bayan, mendatangkan atof bayan untuk musnad ilaih. Tujuannya untuk apa? Mana yang menunjukkan hal itu tujuan? Lil bayani. Nah, lil bayani itu sebagai taklilnya, ilahnya. Jadi atof bayan tujuannya adalah lil bayani bismin yakhtassu bihi. Lil bayani bismin yakhtassu bihi. Yang gampang ya, kayaknya ini cepet aja. Bolehlah saya tulis. Ada anak introvert punya teman 5 aja di Mesir ini. Punya teman 5. Saya bilang ke anak introvert itu, ja'a sodiquka, teman kamu datang. Walaupun ma'rifah, tapi kan dia temannya ada 5. Ada yang namanya Dobleh, Jamal, Ahmad, Khalid, sama Mahmud. Yang datang yang mana? Iya kan? Yang datang dari di antara temanmu itu mana? Maka kita bilang ja'a sodiquka Khalid. Yang datang temanmu yang bernama Khalid. Jadi bismin yakhtassu bihi. Jadi atof bayan adalah, atof bayan ini Khalid ini sama dengan Shodiq apa enggak? Sama, tapi Khalid adalah nama yang lebih spesifik, namanya ismun yakhtassu bihi. Ya kan? Saya mau bilang temanmu datang. Teman yang mana nih? Ada 5. Si Khalid. Maka dia adalah untuk menjelaskan Shodiq dengan tujuan tadi, dengan menggunakan nama yang lebih spesifik. Seandainya teman dia Khalidnya banyak, tetap atof bayan apa enggak? Iya, cuma maksudnya dia nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan mereka pada muncul nanti. Lah kan Khalidnya masih banyak orang. Apakah itu namanya memperjelas apa? Oke, tetap aja ya, tetap. Berarti di sini Shodiq yang dimaksud adalah yang bernama Khalid yang datang. Khalid sama Shodiq lebih jelas yang mana? Lebih jelas Khalid ya kan? Beberapa mengatakan ini di dalam kondisi ini audoh ketimbang ini. Audoh itu pasangannya adalah watir. Jangan bilang seperti kayak misalnya nih, saya bilang lebih mahal, berarti pasangannya mahal aja. Bukan ini lebih mahal, satunya murah. Kalau satunya murah jangan bilang lebih mahal, tapi mahal dan murah. Lebih itu kan berarti ada kesamaan gitu. Oke. Seandainya ada orang namanya begini. Ada Abu Hafs. Abu Hafs ternyata ada yang misalnya namanya Amr, ada yang namanya Umar.
Oke. Abu Hafs, ada yang namanya Amr, ada yang namanya Umar. Bentar. Oke. Bentar, sini ada sebuah. Oke. Ini ada Abu Hafs misalnya 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Di antaranya ada yang namanya Umar. Umar ada 5 orang. Salah satunya kunyahnya Abu Hafs. Misalnya Umar kunyahnya nanti ada yang Abu Ahmad, Abu Muhammad, Abu Thalib, Abu Bakar misalnya. Abu Hafs ada Umar, ada Amr, ada Khalid, ada Muhammad, ada Sulaiman. Kalau di atas jaa sodiquka, temanmu datang. Teman cuma ada 5, saya perlu lebih hal yang memperjelas lagi. Maka Khalid adalah memperjelas sodik. Walaupun sebenarnya tanpa Khalid itu sudah jelas. Maksudnya di antara 5 orang itu sudah jelas. Nah, ini lebih memperjelas lagi. Kalau di bawah, oke ya. Tapi sebenarnya sama sih kasusnya. Coba kita cek. Kalau saya cuma bilang nih, Ja'a Abu Hafs doang. Kalau saya bilang nih, Ja'a Abu Hafs, kan masih kemungkinan 5 orang ini. Kalau saya bilang Ja'a Umar doang, Ja'a Umar doang, kan masih yang dimaksud 5 orang ini. Iya nggak sih? Kalau saya bilang Ja'a Abu Hafs 5 orang, Ja'a Umar 5 orang. Kapan jelasnya? Ketika digabung antara Abu Hafs dan Umar. Coba kita gabung. Ja'a Abu Hafs Umar. Maka yang dimaksud 1 orang saja, yaitu ini, yaitu Abu Hafs si Umar ini. Berarti nanti terjadi penjelasannya adalah ketika ada gabungan 2. Berbeda dengan ini. Berbeda nih. Ini kalau saya cuma bilang Ja'a sodiquka. Ja'a sodiquka kan tadi saya bilang ada berapa orang? 5. Ya kan? Enggak usah 10, enggak berapa, 5 aja. Kalau saya bilang Ja'a Khalid, sudah yang dimaksud adalah 1 di antara 5 itu kan? Berarti di sini Khalid lebih spesifik apa enggak? Lebih spesifik daripada Berarti di sini atof bayannya sebagai predikatnya dia memang lebih jelas ketimbang lafaz sodiquka. Kalau di sini Abu Hafs tidak lebih jelas daripada Umar. Umar tidak lebih jelas dari Abu Hafs. Kenapa? Sama-sama menunjukkan 5 orang. Kapan jelasnya? Ketika memang digabung antara Abu Hafs dan Umar, barulah terjadi 1 orang saja. Jadi terjadi penjelasannya ketika digabung jadi 2. Karena nanti para ulama akan bilang, atof bayan itu dia yang memperjelas. Berarti sesuatu yang memperjelas harusnya lebih jelas dong. Ya nggak sih? Sesuatu yang memperjelas kan berarti harusnya lebih jelas. Di sini Khalid dan sodiquka, Khalid lebih jelas karena Khalid menunjukkan 1 orang, sodiquka menunjukkan 5 orang.
Berarti ini lebih jelas. Tapi kalau di sini Abu Hafs sama Umar ada yang lebih jelas apa enggak? Abu Hafs 5, Umar 5. Berarti nggak ada yang lebih jelas. Terus ini tetap dikatakan atau bayan apa enggak? Katanya atau bayan syaratnya harus lebih jelas. Enggak mesti harus lebih jelas. Atau bayan itu enggak mesti harus lebih jelas. Yang jelas atau bayan itu bertujuan untuk memperjelas. Entah memang lafaznya lebih jelas dari mubayyannya, atau dia akan terjadi sebuah kejelasan ketika digabung antara mubayyan dan ataf bayannya. Itu aja. Ya, itu maksud daripada wa atafu alaihi bil bayani bismin bihi yakhtassu lil bayani. Selanjutnya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Aman atau bayan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa abdalu taqriran au tahsilan wa atafu binasaqin tafsila. Takrir yang dimaksud di sini apa? Ya. Takrir yang dimaksud di sini apa? Mempertegas aja ya. Takrir itu mempertegas. Nih, kita coba seandainya Ja'a shodiquka Khalid dijadikan sebagai badal. Kan setiap ataf bayan bisa dijadikan badal, kecuali dalam beberapa tempat. Coba kita jadikan Ja'a shodiquka Khalid sebagai badal, ini sebagai mubdal nih. Kalau ini dia sebagai mubayyan, lalu ataf bayan. Ini sebagai badal, Khalid sebagai mubdal badal, satunya mubdal min. Oke, apa perbedaannya? Perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau yang dia jadi ataf bayan, kamu pengen ngomongnya sebenarnya sih sodik. Dari awal kamu misalnya ngomong, temanmu datang, cuma dia kayak siapa yang datang ya? Perlu penjelas lebih. Akhirnya dibilanglah Khalid. Kurang lebihnya gitulah. Jadi Khalid sebagai penjelas. Jadi topik intinya adalah mau dibilangin teman kamu datang. Itu kalau di sini. Tapi kalau di badal enggak. Kalau di badal ini sebagai tamhid saja, sebagai batu loncatan. Sebenarnya kamu mau ngomong Ja'a Khalid, tetapi shodiquka kamu datangkan sebagai pendahuluan saja. Jadi sebenarnya kamu mau ngomongnya Ja'a Khalid, tapi shodiquka sebagai pendahuluan. Seolah-olah akhirnya terjadi dua isnad. Pertama Ja'a shodiquk, lalu Ja'a Khalid. Seolah-olah dilihat dari isu itunya, maka Ja'a shodiquka Khalid menunjukkan arti penguatan. Kalau ditanya, kalau Ja'a shodiquka Khalid ini mirip kayak naat. Ja'a shodiquka misalnya at-tajir. Ja'a shodiquka at-tajir. Ini kan penjelas untuk shodiquk.
Sodiknya ini kata intinya, tajir sebagai penjelas, Khalid sebagai penjelas. Kalau di sini enggak. Kalau dalam badal, sodikuka bukan sebagai Khalid, bukan sebagai penjelas, dia justru inti. Pertanyaannya, ngapain kamu datangkan sodikuka? Sebagai tamhid saja. Kalian tahu secara detailnya nanti ketika di badal apa? Ba'ad minkul dan di badal istimal akan lebih jelas lagi. Oke ya. Jadi yang jelas kalau ditanya aslinya mau ngomong ini, tapi kamu datangkan ini dulu sebagai tamhid atau tautiah sebagai pendahuluan. Maka terjadilah seolah-olah ada dua isnad. Seolah-olah kamu sedang bilang ja'a sodikuk, ja'a Khalid. Karena sebenarnya ini masuknya ke Khalidnya, sodikuka sebagai tautiah doang. Jadi dilihat dari situ seolah-olah kira terjadilah dua isnad. Maka kata ini nanti mengandung arti takrir, penguatan sebuah hukum. Jadi di sini mengandung penguatan sebuah hukum. Kamu ingin mengabarkan Khalid datang dengan pengabaran yang kuat, maka kamu bilang ja'a sodikuka Khalid. Oke, itu yang dimaksud dengan takrir. Au tahsilan atau tahsil. Maaf, tekan banget. Ini badal satu. Badal yang kedua, akal tuh ar-raghif. Saya sudah beli roti dari Turki, baru makan setengahnya, tiba-tiba setengahnya hilang. Padahal saya sudah bagasian dari Turki jauh-jauh. Akal tuh raghifa nisfahu. Sebenarnya yang dimakan roghif secara utuh apa nisfahunya doang? Berarti di sini masuknya ke sini sebenarnya yang dimaksud. Ini sebagai apa? Sebagai tautiah, sebagai titik tolak saja, pelarian lah. Tautiah sebagai pijakan saja untuk kesini. Kan kalian bisa tanya begini, kenapa nggak dari awal akal tuh nisfar roghif saja? Dari awal kenapa nggak bilang akal tuh nisfar roghif saja? Ini tadi untuk menunjukkan takrir, ada makna penguatan. Penguatannya dari sisi apa kalau di sini? Ulangi dulu ya. Berarti kalau saya bilang akal tuh roghif nisfahu, yang dimaksudkan roghifnya apa nisfnya? Saya bilang hafidtu Al-Quran. Kalau ditanya sopir-sopir Uber dan lain-lain kan kalau basa-basi, kamu hafal Quran? Nah, hafidul Quran juz'an. Iya kan? Sebenarnya diinginkan adalah juz'annya, satu juz'nya. Quran sebagai apa? Nah ini, entah nanti sebagai pengecohan, tapi nanti diingat dulu. Berarti sebenarnya badal di sini ini badal banget. Tujuannya untuk apa badal banget di sini? Di situ istilahnya litahsilil maksud. Karena yang dimaksud adalah bukan roghifnya yang dimakan, tetapi nisfnya saja. Sebenarnya yang dihafalin bukan Qurannya, tapi satu juznya saja. Makanya dimaksud litahsilil maksud, untuk menghasilkan maksud. Nah, selain menghasilkan maksud, kenapa dari awal nggak akal tuh nisfar roghif? Kenapa nggak dari awal langsung bilang akal tuh akal hafid tuh juz'an min Al-Quran? Kenapa nggak dari awal kayak gitu saja? Maka dikatakan kalau saya to the point seperti ini, kalam biasa nggak mengandung kekuatan yang lebih. Tapi kalau saya bilangnya seperti ini, mengandung kekuatan yang lebih dari sisi apa? Akal tuh roghif. Masih umum banget. Setelah itu kamu datangkan perinciannya, maka akan lebih mengena. Sesuatu yang diterangkan tadinya umum, lalu kamu perinci, itu lebih kuat dibandingkan dari awal langsung dikasih semuanya. Para orang mengatakan seperti itu. Kalian belum merasakan, coba nanti kalau ada sesuatu, kalian langsung dikasih gepok. Itu berbeda dengan kamu dikasih awal, lalu dikasih sesuatu yang dimaksud. Jadi di sini istilahnya adalah at-tafsil ba'dal ijmal. At-tafsil ba'dal ijmal itu akhirnya
membuat orang at-tafsil ba'dal ijmal atau al-bayan ba'dal ijmal itu nanti membuat makna yang disampaikan lebih kuat dibandingkan langsung bilang akal itu nisfar rohib. Gitu aja. Jadi para ulama mengatakan seperti itu. Jadi di sini ini yang contoh yang tahsil maksud. Berarti kalau yang takrir itu biasanya badalnya badal kul min kul. Kalau tahsil adalah badalnya badal ba'd atau badal istimal. Contohnya a'jabani Syekh Ahmad hifdzuhu. A'jabani Syekh Ahmad hifdzuhu. Atau jangan Syekh Ahmad, nanti kebanyakan. A'jabani Ahmadu hifdzuhu. Ini badal. Hifdz Ahmad atau bukan? Satu orang bukan. Berarti bukan kul min kul. Hifdz bagian dari Ahmad bukan. Kalau bukan bagian, bukan dia itu sendiri, namanya badalul istimal. Nanti ada syarat-syaratnya diketahui dalam ilmu nahwu. Coba artikan a'jabani Ahmad hifdzuhu. Ahmad hafalannya membuatku kagum, atau aku kagum dengan Ahmad hafalannya. Maka dari awal kenapa nggak bilang saja a'jabani hifdzu Ahmad? Kenapa nggak dari awal kayak gini aja sih? Suka-suka saya lah. Iya kan? Sekalian bisa ngomong begini nggak? Kalian rumahnya jauh dengan rumah kalian jauh. Rumah saya jauh, kan udah poin. Saya rumahnya jauh, kan bisa tuh. Kenapa kayak gitu misalnya? Nah ini kayak gini juga. Maka kalau yang kedua di sini, ini namanya badal istimal. Inilah yang dimaksud oleh a'jabani. Berarti pertama untuk mentah tahsil. Jadi yang membuat saya kagum bukan Ahmadnya itu, tetapi hafalannya. Kalau ditanya hafalannya langsung semuanya. Jawab sama dia. Kalian tahu siapa dia di dunia ini? Salah satu negara yang hafalan ininya banyak banget. Singkit, benar. Gila. Keluarganya semuanya rata-rata hafal Quran, hafal syair-syair Arab. A'jabani Ahmad hifdzu. Oke ya. Berarti di sini ini sebagai tauti'ah. Karena terjadi apa? Ahmad masih umum banget nih. Ahmad membuatku kagum. Apanya yang buat kagum? Penasaran kan? Begitu dibilangin hifdzu, artinya akhirnya lebih mengena. Maka terjadilah bayanun ba'dal ijmal atau at-tafsil ba'dal ijmal. Inilah yang menunjukkan takrir. Inilah nanti yang menyebabkan takrir, penguatan hukum. Jadi a'jabani Ahmad hifdzu lebih kuat ketimbang a'jabani hifdzu Ahmad. Oke? Ada pertanyaan? Kapan kalian praktikan kayak gini? Pas nanti baca tafsir. Kalian penasaran baca tafsir nggak sih? Apa mau stuck di mana? Oke. Sudah ya? Bagian sini boleh saya hapus atau mau kawan-kawan tulis dulu? Sini ya. Sudah, ini sambil kalian murojaah lagi nahwunya. Selesai ini terkait ataf bayan dan badal. Oke ya. Jadi kalian sudah tahu ternyata ngapain sih orang-orang belibet-belibet gitu? Ngapain ngomong hafidhul Qur'ana juz'an minhu? Kenapa nggak dari awal langsung bilang hafidhu juz'an minal Qur'an? Kenapa sih nggak bilang a'jabani hifdzu Ahmad langsung aja, tapi a'jabani Ahmad hifdzuhu? Itu ada makna lain yang tersembunyi di baliknya. Secara bahasa Arab dua-duanya benar, tapi satu mengandung kekuatan yang lebih takrir, memperkokoh, mengokohkan.
Kita lanjut. Bismillah. Selanjutnya adalah apa faedah dari atof nasab. Sebenarnya ini sudah dijelaskan juga di dalam nahwu. Coba kita baca yang pertama. Wa atofu binasaqin, mereka mendatangkan atof nasab. Tujuannya untuk apa? Tafsilan, sebagai memperinci, sebagai hal yang memperinci. Yang diperinci apa? Li ahadil juz'ain. Yang dimaksud ahadil juz'ain adalah musnad ilaih atau musnad. Untuk memperinci musnad ilaih. Saya sebenarnya ada tambahin lagi. Bikhtisar. Karena kalau tanpa bikhtisar nggak terjadi. Gimana tuh ceritanya? Saya mau ngomong, yang datang ini si Ahmad sama si Mahmud. Ja'a Ahmad, Ja'a Mahmud. Iya kan ya? Saya mau ngomong Ahmad sama Mahmud datang kan, Ja'a Ahmad, Ja'a Mahmud. Iya kan? Bisa kan? Kalau sekedar tafsil musnad ilaih, ini juga bisa tafsil loh. Karena yang datang kan 2 orang. Berarti saya memperinci yang datang siapa aja, si Ahmad dan si Mahmud. Tapi kan kalau pakai waw atof lebih singkat, nggak perlu ada kata ini lagi. Kita langsung Ja'a Ahmad wa Mahmud. Maka di sini tujuannya adalah waw ini sebagai sesuatu yang ingin memperinci fa'ilnya itu berapa, yang melakukan ja'a itu berapa, tapi dengan mempersingkat dibandingkan kata yang ini. Oke kan ya? Di sini kan yang berbeda apanya? Ahmad sama Mahmud. Berarti yang diperinci Ahmad sama Mahmud. Oke. Ada pertanyaan? Perlu diulangi? Di sini memperinci fa'il, dalam konteks ini misalnya fa'il atau maf'ul bi. Apa yang kamu beli? Daripada saya bilang fi'ilnya 2 kali saya sebutin, mending saya sebutin 1 kali terus menggunakan huruf atof wawu. Maka dia lebih mempersingkat musnad ilaih. Karena di sini lagi ngomongin musnad ilaih, maka dia memperinci musnad ilaih. Berarti sebenarnya ini juga nggak cuma di musnad ilaih. Berarti memperinci apapun, memperinci maf'ul bi, memperinci apapun bisa digunakan untuk ini. Wawu ya. Jadi ini wawu atof nasab menggunakan wawu adalah memperinci musnad ilaih dalam konteks ini, karena kita lagi membahas takhidul musnad ilaih. Yang selanjutnya tafsilul musnad. Saya mau bilang begini, Ja'a Ahmad wa Ja'a Mahmud qoblah. Ja'a Ahmad, wa Ja'a Mahmud ba'dahu bila muhla. Bila muhla. Ya. Bilang lagi.
Biar panjang. Waja'a Sulaiman ba'da syahrin. Misalnya, waja'a Mahmud ba'dahu mubasyaratan misalnya. Waja'a Sulaiman ba'da syahrin. Yang ba'dahu mubasyaratan menjelaskan apa? Menjelaskan Mahmud atau menjelaskan kedatangannya? Mendatangkan kedatangan. Ba'da syahrin menjelaskan kedatangannya. Berarti ini kedatangan pertama. Ini kedatangan kedua karena bilang ba'dahu mubasyaratan. Ini bilang ba'da syahrin. Berarti datang setelah, ya kan? Saya pengen lebih mempersingkat. Ini kan berarti musnad yang mana yang musnad? Ini musnad ilaih. Ini musnad ilaih. Yang ditafsir musnadnya kan? Ini yang di sini yang ditafsir musnadnya. Berarti saya kepengen tafsir musnad tapi lebih singkat. Ya sudah, tinggal bilang Ja'a Ahmad. Terus pakai apa? Fa Mahmud summa Sulaiman. Berarti ini untuk mentafsir musnad dengan lebih singkat, ikhtisar. Ya, itu yang dimaksud. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Terlalu easy? Mas, saya kalau kecepatan dibilangin ya. Di sini tafsir musnadnya, karena ini menjelaskan ja'a, ini menjelaskan ja'anya. Untuk mengganti ini lebih singkat pakai fa dan ta rumah. Kalau ulamanya masuknya ke situ. Kalau yang musnad yang menggunakan wawu, musnad ilaih. Kalau dia pakai wawu, karena ja'anya nggak ada yang beda, pelakunya yang berbeda. Berarti yang diperjelas, yang diperinci adalah pelakunya siapa aja sih, pelakunya siapa aja. Ini bukan lagi ngomong pelakunya siapa aja kan? Tapi ini lagi mau ngomongin yang datang setelahnya siapa? Penjelasan. Iya gitu. Jadi yang datang. Terus ada nggak sih yang datang setelahnya gitu? Yang datang setelahnya lagi, berarti datang setelah itu kan penjelasan daripada musnad, perinci musnad gitu. Apalagi yang terjadi di ja'a, ja'a ada ini tak jatuh misalnya. Realism. Sudah? Ya. Kira-kira huruf atof apa lagi? Kalian apa huruf atof nggak?
bil wawi wal fa aw wa am summa hatta bal lakin iman. Wawu udah. Berarti wawu tujuannya tafsirul musnad ilaih. Tafsirul musnad menggunakan fa dan summa. Yang sisa apa? Hatta bal lakin iman. Rod ilafat maksudnya apa? Rod bisa arti lima la taruddani. Kamalas. Ana radatu ilaika kitabah. Mengembalikan. Ya kan ya? Terus apa lagi? Kalau menolak? Radatu ittisalah misalnya. Oke. Rod ila ini mengembalikan kepada kebenaran. Maksudnya apa sih? Mengingatkan agar tidak salah. Ada orang mengira, ada orang mengira dalam pikirannya, dia bilang Ja'a Fatimah, yang datang Fatimah. Kita ingin mengatakan yang datang bukan Fatimah, tapi Aisyah. Maka bilangnya gimana? Ja'a Aisyah la Fatimah. Berarti la Fatimah tujuannya untuk apa? Mengingatkan bahwasanya keyakinan kamu salah. Yang datang si Aisyah. Ja'a Aisyah la Fatimah. Boleh nggak pakai lakin sama bal? Boleh, tetapi harus didahului nafi. Lakin sama bal yang artinya tetapi, ini artinya apa? Bukan. Jangan ada wawunya. Ini maktuf alaih. Boleh juga begini, berarti apa? Maja'at Fatimah bal Aisyah atau lakin Aisyah. Ini artinya tetapi, karena sebelumnya didahului nafi, maka ininya artinya tetapi. Rasul ila haqqin. Ada pertanyaan? Sorfun lilladzi tala. Oke? Sorfun. Arti selanjutnya adalah sorfun lilladzi tala. Takyidul musnad ilaih bi'atil bayan li tujuannya untuk tafsil dan sorfin lilladzi tala. Sorf apa artinya? Tagih maksudnya mengubah. Kalau sorofaan membengkokkan ya. Sorof tuka an, membuat kamu berpaling, menyimpang. Oke. Sorfun lilladzi ta'ala itu artinya mengubah hukum dari ma'tuf alaih ke ma'tufnya. Gimana tuh? Saya mau bilang awalnya begini. Sayati Ahmad. Sayati Ahmad. Ahmad bakal datang. Dipikir-pikir lagi, kayaknya bukan deh. Bal Khalid. Yang datang siapa di sini? Yang datang si Khalid. Ahmadnya bagaimana?
Istilahnya namanya maskut anhu. Kalau ditanya Ahmad datang berarti apa enggak? Enggak tahu. Apakah dia enggak datang? Enggak mesti juga. Namanya maskut anhu. Tidak yakti, tidak layakti. Namanya maskut anhu. Berarti bal tujuannya untuk apa? Mengubah status yang tadinya yang mau datang Ahmad, diubahlah dia kepada sesuatu yang talak setelahnya, setelah huruf atof itu, yaitu kepada si Khalid. Talak itu artinya setelah. Jadi mengalihkan hukum dari Ahmad menuju ke Khalid, sehingga Ahmadnya nanti jadi kedudukannya maskut anhu. Balnya mirip apa artinya? Balnya mirip Ahmad bakal datang, si Khalid deh. Si Khalid deh. Mirip kayak badal ghala. Mirip. Nah, inilah istilah yang namanya nanti lil idrob. Sorfun lillazi ta'ala itu artinya lil idrob. Yaitu menjadikan hukum pindah dari sebelum bal menuju yang setelah bal. Lalu sebelum balnya berkedudukan maskut anhu. Bagaimana maskut anhu dalam konteks ini berarti dia tidak dihukumi yakti, juga tidak dihukumi layati. Itu maksud daripada sorfun lillazi tala. Kalau ada pertanyaan, kapan bal artinya bahkan? Kalau bahkan kan dua-duanya. Kalau kamu artikan kayak ini, Sayyati Ahmad bal Khalid, Ahmad datang, bahkan Khalid pun datang. Berarti kan dua-duanya datang. Kalau bahkan yang kayak gitu bagaimana? Kalau bahkan kayak gitu biasanya yang balnya itu jatuh setelahnya berupa jumlah. Berupa jumlah biasanya itu artinya bahkan. Kalau yang mufrad mau arti bahkan pakainya hatta. Maka nas orang-orang mati. Hatal ambia bahkan nabi juga pada mati. Itu kalau yang setelahnya mufrad baru pakainya hatta. Tapi kalau bal kayak gini artinya ingat jangan diartikan bahkan. Karena justru setelah bal lah yang terkena yakti. Yang Ahmad nggak kena namanya maskut anhu. Ya. Misalnya apa ya? Nih, Muhammadun basyarun la kal basyar. Bal wa kal yaqut bainal hajar. Bisa jadi yang dimaksud adalah bal yang artinya bahkan. Muhammad manusia tidak seperti manusia pada umumnya. Bahkan dia adalah seperti halnya yakut. Apa sih yakut ya bahasa kitanya ya? Mutiara ya, jade ya. Jadi bahkan dia permata di antara bebatuan. Bisa jadi yang dimaksud bahkan, ataupun juga bisa nanti masuk. Kayak gini kapan sih biasanya digunakan nih? Kalian biasanya dalam hal memuji misalnya nih, ada seorang penyair memuji kekasihnya, anti Syamsun. Pas dipikir-pikir, Syamsun itu nggak bisa dilihat, bercahaya tapi nggak bisa dilihat, panas tapi nggak adem. Akhirnya bilang bal badrun, bercahaya tapi enak dipandang misalnya. Makanya diganti, nggak, kamu bukan matahari, badrun. Terus gimana ininya? Diganti karena menurut dia lebih cocok badrun. Ini namanya idrop. Namanya idrop intikoli. Biasanya digunakannya dalam syair-syair, kalam-kalam biasa jarang. Lanjut, ada pertanyaan? Wasorful hukmi. Oh, ada hukminya ya. Sorful hukmi lillazi ta'ala. Iya, maksudnya itu tadi kan. Mengubah hukum kepada sesuatu yang jatuh setelah, ini artinya ta'ala itu setelahnya, kepada kalimat yang jatuh setelah huruf athof itu. Mengubah hukum menuju huruf yang jatuh setelah. Nomor
5 asya at-tashkik al-ibham ada tambahan apa? Yang biasa lagi apa? Takhyir ibaha. Oke, selesaikan kita ya. Syak. Kalau syak menggunakan au atau imma. Tapi kalau yang menganggap imma itu adalah huruf atau. Dia berarti syak ketika sebelumnya khobar biasanya nih. Kamu mau ngasih tahu nih, besok bakal datang nih. Sayati Ahmad. Besok Ahmad bakal datang. Ahmad atau Khalid ya? Saya masih ragu. Ketika masih ragu, bilang Ahmad atau Khalid lah, pokoknya besok ada yang datang, Khalid atau Ahmad. Ragu. Jadi ininya bentuk khobar. Ragu ya. Yang kedua taskik. Kalau taskik, dia ingin membuat orang ragu, entah tahu entah enggak, tapi memang pengen buat orang ragu. Membuat orang ragu. Kalau kayak kalian kalau lagi ngerjain orang kayak gitu, misalnya lagi makan gorengan, habis makan gorengan 5. Karena kan kalau zaman kita kan sekarang itu modelnya bayarnya bayar muakoh gitu ya, nggak bayar dulu terus habis itu ngambil makanannya, enggak, tapi ambil aja dulu bang, nanti dihitung di akhir. Dia makan 3, iya kan? Dia makan 3. Saya ingat dia 3, tapi kayaknya saya tadi megang-megang lagi dihitung itu 3 atau 4 ya. Temennya bilangin, anta takul salasa au arba'ah au khamsah. Biar bikin dia ragu, biar dia bayarnya 5 karena dia ihtiyat. Kalau kita kan biasa, kalau orang yang sana kan makannya 5 ngakunya 2. Ini enggak, dia Azhari soleh. Jadi dia makan 3 atau 4 dia. Saya pengen ihtiyat lah. 5 kali. Tak kulu salata au arba'ah au khamsah. Emang membuat orang ragu. Tapi kalau itu kan dia bukan ini ya, maksudnya misalnya berarti ukila lah ya. Kalau salata au arba'ah au khamsah. Ingin membuat orang ragu. Kalau ini benar-benar ingin membuat orang ragu. Kalau salah satun arba'atun au khamsatun minal maqliyah. Begini ya. Oke, selanjutnya kalau ibham apa? Jempol. Bukan ibham jempol. Kalau ibham artinya menyamarkan. Kalau menyamarkan berarti dia ngerti loh, iya kan? Ngapain sih nyamarin kayak gitu? Biasanya para ulama nyontohinnya adalah wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Ada au di situ. Au dan au. Pendekatannya mungkin begini pendekatannya. Pendekatannya ya mungkin ya. Saya bersengketa dengan Zidni. Saya bersengketa dengan Zidni. Saya melakukan kecurangan. Zidni tidak melakukan kecurangan. Kita sama-sama ngadu di pengadilan. Sudah mesti di pengadilan itu, pengadilannya nggak bisa disebut sama sekali. Sini langsung ngomong, ana au anta ala khoto au ala shawab. Tapi kayaknya nggak cocok sih kalau kayak gitu. Karena kalau di sini gimana nih? Coba
Orang Muslim, mereka yakin nggak bahwasanya mereka yang berada di kebenaran? Iya kan ya? Harusnya kan inna ala hudan wa antum fi dhalalin mubin. Iya kan? Mereka sudah yakin bahwasanya mereka berada di jalan yang benar dengan tanda-tanda yang mereka tahu. Ngomong sama orang yang merasa dirinya paling benar. Iya kan? Ngomong sama orang yang ngerasa dia benar. Caranya nggak langsung dijudge, tapi dengan cara saya atau kamu ya yang benar. Biar orang itu mencari tahu. Kan kadang orang kalau langsung dijudge nggak nerima tuh. Tapi kan kadang kalau pakainya, ya nggak tahu ya. Mungkin saya, mungkin kamu yang benar. Akhirnya orang kayak, kadang kalau dialog tuh kayak gitu. Bukan berarti lagi ragu, tapi lagi menarik hati orang. Kayak gitu. Misalnya Habib Ja'far ya mungkin yang terkenal itu di TV-TV itu ya. Dia kan jarang banget ngejudge gitu loh. Tapi bilangnya bisa jadi. Akhirnya bisa jadi padahal dia yakin dia benar. Tapi makanya bisa jadi. Ya kan? Itu namanya lil ibham, agar dia mencari tahu ternyata oh iya juga ya kita BG juga ya. Nah, ini tujuannya kayak gitu. Dia sudah tahu dalam kebenaran, tapi menyamarkannya agar orang tertarik mencari kebenarannya. Kalau dijudge langsung, mereka langsung, apaan sih lu minggir sono? Minggir lu miskin. itu orang lain. Itu speed, Raden speed ya. L kecepatan. Maaf kalau benar, relax. L speed. Oke. Aman? Itu yang dimaksud daripada al-ibham. Jadi konteks al-ibham itu biasanya dalam dialog kamu tahu kamu benar, tapi kamu menyamarkannya agar orang bisa diajak dialog, agar dia kembali kepada kebenaran. Oke, selanjutnya takhir. Ini semua kan mubtada khobar atau fi'il fa'il biasa. Jumlahnya sebelumnya jumlah khobariyah, sayati khobariyah, tukal khobariyah, ini juga khobariyah. Kalau takhir dan ibahah pakai au, tapi jumlahnya insya sebelumnya. Kalau takhir apa bedanya sama ibahah? Takhir kan boleh tuh, boleh milih. Ibahah juga boleh. Terus perbedaannya apa? Bolehnya boleh apa? Biasanya gimana? Kawan-kawan? Perbedaannya boleh gimana? Hah? Ini boleh kan? Boleh milih kan? Ini boleh. Perbedaannya apa kalau sama-sama boleh? Kalau tidak boleh dua. Nah? Gimana? Yang mana yang layak sehil jama'? At-takhir. Biasanya dicontohkannya karena memang yang jelas banget, biar contohnya mudah, adalah tentang pernikahan. Tazawwaj bihindin. Tapi ini malah jadinya ini bukan musnad ilaih. Kita contoh yang musnad ilaih saja. Ini contoh musnad ilaih ya. Di situ apa kalau di buku? Contoh musnad ilaih takhir. Itu ada. Misalnya litunkah misalnya Zainab au ukhtuha. Enggak, kenapa saya pakai contohnya ini? Karena dia lagi bahas musnad ilaih kan. Hendaknya dinikahi Zainab atau ukhtnya. Karena kan kita sudah tahu banget bahwasanya seorang perempuan dengan kakaknya itu tidak boleh dipoligami. Maaf bahasanya tidak boleh dipoligami. Maka au di sini hanya milih salah satunya. Kalau ini saja berarti ini nggak boleh. Kalau ini maka ini nggak boleh. Iya kan ya? Gampangnya takhir begitu. Kalau contoh yang real adalah biasanya gimana kalau contoh real? Kamu punya 1000 boleh mas sekarang nggak ada ini ya. 1.500 jangan deh 3.000 gene. Kamu punya 3.000 gene. Mau beli laptop. Dapat apa ya?
Tapi sih laptopnya 3.000 gini loh. Dapat laptop lah, laptop bekas 3.000 gene. Nah, ternyata pas di ini nyari, loh ada HP bagus, spek bagus, dijual murah karena dia nggak butuh, dia pengen sedekah yang punya. Kepikiran tuh, 3.000 gene ini mau dibeli laptop apa jadinya beli HP aja ya? Akhirnya dibilang lah misalnya liyushtaro al-mahmul au al-lab au al-laptop. Liyushtaro al-mahmul au al-laptop. Liyushtaro al-mahmul au al-laptop. Nah ini lagi ngomongin musnad ilaih. Mahmul atau laptop saja. Korinahnya mana? Kenapa yang dimaksud takhir? Duitnya cuma 3.000. Orang beli laptop aja udah laptop yang speknya spek bawah banget. Kayak kamu pengen HP juga, enggak? Kamu harus milih. Beli HP, yang dibeli HP atau yang dibeli adalah laptop. Berarti ini takhir. Kalau ini 9. Kalau ibahah, dia yasihu al-jam'u bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih. Di sini contohnya apa misalnya ya? Setelah takhir, setelah apa yang namanya? Amar, ini tolak, harus jatuh setelah tolak. Berarti apa di sini? Uangnya 6.000. Uangnya 6.000 boleh. Misalnya, atau biasanya kayak di luar musnad ilaih ya. Kalau di luar musnad ilaih enak kayaknya nih. Di luar musnad ilaih enak. Apa kalau di luar musnad ilaih? Biasanya contoh gampangnya adalah Jalis Al-Hasan Ibn Sirin. Al-Hasan, Hasan Basri atau Ibn Sirin. Pilih Hasan Basri atau Ibn Sirin. Dalam arti pilih itu boleh dua-duanya kamu ikuti juga boleh. Siapa yang larang emang? Sama-sama ulama bagus kok. Dia punya fan yang berbeda-beda. Satu Hasan ahli apa, misalnya Ibn Sirin atau apa. Ini kalau dalam di luar konteks, ini di luar musnad ilaih. Tapi yang jelas aunya di mana kebolehan. Kul hadza au dza. Kalian jadi tamu di rumahnya seseorang. Jajannya banyak banget. Di depan kamu kongguan tapi rengginang. Kan nggak mau, pengennya kongguan beneran di sebelah sana. Makanya ke sana terus. Tuan rumahnya enak ngomongnya. Kul hadza au dza. Maksudnya apa? Nggak apa-apa, ini boleh, yang itu juga boleh. Kul hadza au dza. Masyita. Kalau ada masyitanya, kalau ada masyitanya jelas berarti awalnya adalah aulil ibahah. Oke ya, selesai itu. Wal ibham wa ghairi dzalika minal ahkam. Selesai. Ada pertanyaan? Terakhir wafasluhu. Setelah tawabi' semuanya selesai, na'at, taukid, badal, atof, maka terakhir ada beliau ingin memasukkan pembahasan domir fasl. Beliau ingin memasukkan domir fasl.
Oke, ada pertanyaan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ustaz ini sudah hampir selesai. Bisa saya hapus ya? Oke. Ini contohnya gampang ibaham misalnya. Liyatakalam Ahmad atau Mahmud. Yang ngomong Ahmad boleh, Mahmud juga boleh. Liyatakalam Ahmad atau Mahmud. Liyatakalam Ahmad. Setelahnya yang ibaham. Misalnya liyatakalam Ahmad atau Mahmud. Sekarang makna domir fasl. Makna domir fasl. Oke, domir fasl dulu ya. Biasanya kalian kalau dalam definisi seperti ini, al-kalamu huwal lafzu ila akhirih, al-fiqhu huwa ilmun, al-fiqhu huwa al-ilmu bla 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 bla. Para ulama menyebutkan huwa kalau sebelumnya mudzakkar disebut sebagai domir fasl. Domir fasl ini kalau ditanya apakah dia isim, apakah dia fi'il, apakah dia kalimat huruf. Kalau ditanya dia kalimat isim, fi'il, huruf. Kalau isim domir berarti. Para ulama, kebanyakan ulama nanti mengatakan dia adalah kalimat huruf, bukan isim, bukan fi'il. Dia nama lainnya adalah dinamakan kalau tidak salah silatun, karena dia kayak sebagai penghubung saja. Nah, yang akan kita bahas di sini dibahas dalam ilmu nahwu, kriteria-kriterianya. Yang akan kita bahas di sini adalah artinya, makna daripada domir fasl, faidah atau sir, faidah daripada domir fasl. Di situ disebutkan cuma yang pertama adalah at-takhsis. Yang kedua takkidut takhsis. Takkidut takhsis. Yang ketiga adalah untuk menunjukkan ala anna ma ba'daha khobar la sifat. Untuk menunjukkan bahwasanya lafaz yang setelahnya adalah khobar la sifat. Oke. Kita lihat dulu at-takhsis ya. Taksis apa ke apa? Taksis itu apa arti lainnya? Mengkhususkan. Maksudnya apa? Qasar. Artinya adalah hanya. Untuk menunjukkan arti hanya. Di sini nanti yang dimaksud adalah taksis al-musnad alal musnad bil musnad ilaih. Sorry. Taksisul musnad bil musnad ilaih. Atau kalau pakai qasr, qasrul musnad
alal musnad ilaih. Contohnya, innallaha huwa yaqbalu taubata. Innallaha huwa yaqbalu taubata. Isim inna, khobar inna, di tengah-tengahi domir fasl. Maka di sini akan menunjukkan arti bahwasanya khobarnya nih berarti apa? Taksisul musnad bil musnad ilaih. Isim inna kan berarti musnad ilaih. Ini berarti berarti qasrul qabul ala Allah. Maksudnya bagaimana? Yang menerima taubat hanya Allah saja. Namanya taksisul musnad bil musnad ilaih atau qasrul musnad ala musnad ilaih. Innallaha huwa yaqbalu taubat, gimana berarti? Sesungguhnya hanya Allah lah yang menerima taubat. Atau sesungguhnya yang menerima taubat hanya Allah. Atau hanya nanti jatuh setelah bil musnad ilaih di sini berarti setelah kata bi atau setelah kata ala baru dikasih hanya. Sesungguhnya hanya Allah yang menerima taubat, atau yang di sininya dulu biar ketahuan musnad bil musnad ilaih. Qasrul musnad al musnad ilaih, kita bilang sesungguhnya Allah yang menerima taubat hanya Allah. Nanti akan kita bahas di bab qasr. Oke, ada pertanyaan? Kenapa kok fase itu dimasukkan ke awal mustaqilah kan? Oke, nanti kita terakhir ya. Oke. Seharusnya kan sudah selesai tuh ahwal musnad ilaih, ngapain harus dimasukin ke takyid? Jadi mereka melihat semacam ada kan kalau dibilang domir fasl takyid atau bukan? Bukan ya? Takyid kan yang lain itu loh, yang tawabir, itu takyid. Kenapa ini dimasukin? Maksudnya ini kan bisa kedudukannya ngikut ke mubtada, khobar, bisa juga ngikut ke mubtada, atau bisa ngikut ke musnad ilaih, bisa ngikut ke musnad. Kenapa dimasukkannya ke ahwalul musnad ilaih? Karena jadi para ulama alasannya salah satunya kayak gini. Domir fasl itu memang jatuh setelah musnad ilaih. Iya kan? Jatuh sebelum daripada musnad. Jadi dia seolah-olah karena jatuhnya setelah musnad ilaih lebih dekat ke musnad ilaih. Seandainya saya nggak nyebutin khobar, kan berarti sama musnad ilaih saja. Tanpa musnad ilaih, domir fasl nggak bakal ada. Itu mungkin bahasa bebasnya seperti itu. Tapi kalau khobar itu apa namanya? Dia jatuhnya setelah musnad ilaih, jadi nggak disebut sebagai ahwalnya. Kayak gitu sih. Di situ dijelaskan beberapa alasannya seperti itu. Oke, itu alasan kenapa dia dimasukin ke ahwal musnad ilaih. Kita bacakan nanti ya. Di sini ada kenapa dimasukin juga selinnya. Oke. Ada pertanyaan? Hah? Dengan pasal bisa yang itu yang buat apakah bisa menjadi mubtada? Ya kalau jadi mubtada nanti namanya bukan domir fasal, tapi domir biasa. Khobarnya berupa khobar jumlah ismiyah. Untuk cara pengi'raban, dia boleh dijadikan domir fasal. Kalau domir fasal la mahalalah minal i'rab. Kalau jadi mubtada ada, berarti ininya khobar dari mubtada ini. Dan itu kata-katanya awalnya apa? Dia jelas. Alil bil jins. Al-kalam bukan? Ya alil ahad jadi. Alil lil ahad atau alil jins. Boleh.
domir fasal itu harus tahu tiga antara nanti mufrad terus yang Oh iya, itu perlu ditanyain ya. Saya belum tahu nih. Perlu mutopik apa enggak? Setahu saya dhamir fasal bentuknya enggak, nanti saya perlu cek lagi. Ada pertanyaan lain? Oke. Dhamir fasal, kalau ditanya nih, kalimat apa yang biasanya jatuh di antara mubtada dan khobar? Dia adalah kalimat huruf, tidak punya mahal i'rab. Selanjutnya kayak gini misalnya, saya mau bilang nih, Zaidun mubtada nih adalah asyairu. Ini kita jadikan khobar. Ahmad al-alim. Ahmad al-alim. Kalau ada susunan seperti ini, ada susunan mubtada khobar. Dua-duanya sama-sama ma'rifah. Biasanya dipakai al, biasanya ma'rifat. Khobarnya berupa al. Ini artinya sudah berarti taksis. Sudah berarti hanya. Gimana dong? Sama persis kayak di atas. Berarti gimana artinya? Penyair hanya Zaid. Hanya Zaid yang penyair. Sini apa? Alim hanya Ahmad. Yang alim hanya Ahmad. Atau hanya Ahmad yang alim. Kalau menemukan susunan mubtada khobar, dua-duanya sama-sama ma'rifat, maka di sini akan menunjukkan arti biasanya taksisu al-musnad bil musnad ilaih, qasrul musnad alal musnad ilaih, sama kayak di atas. Berarti sudah ada taksis kan? Ketambahan huwa, Zaidun huwa syair, Ahmad huwal alim. Berarti nanti dhamir fasilnya digunakan untuk menguatkan taksis. Karena taksis sudah diperoleh melalui dua musnad ilaih yang sama-sama ma'rifat, sudah dihasilkan deh, maka tujuannya huwa nanti misalnya dalam contoh kayak tadi misalnya Zaidun huwa syair, maka ini tujuannya untuk mentakid taksis yang telah terjadi di antara Zaidun asy-syair. Contohnya dalam Al-Quran Allah bilang apa? Innallaha huwal ghafur ar-rahim. Misalnya innallaha huwal ghafurur rahim atau innahu huwal ghafurur rahim. Misalnya aja ya, ini misalnya mau di Al-Quran atau tidak. Innallaha huwal ghafur ar-rahim. Tanpa ada huwa, sudah ada taksis atau enggak? Sudah, artinya yang maha pengampun hanya Allah. Hanya Allah yang maha pengampun. Sudah ada taksis tanpa ada huwa. Terus faedahnya huwa di sini apa dhamir fasilnya? Untuk menguatkan taksis. Dalam konteks ini, maka dia huwanya bukan untuk mentaksis, tapi takhidu at-taksis. Dari sini kita akan mencoba nyenggol-nyenggol contohnya musonif. Karena musonif pencontohannya di situ apa? As-sufi wal muhtadi. Kan sudah sama-sama ma'rifat tuh. Nah, ya.
Ada pertanyaan? Oke. Boleh lanjut? Contoh ini juga bisa masuk ke ad-dalalah ala anama ba'da khobar la sifat. Seandainya saya bilang Zaidun asyair, saya nggak pakai intonasi nih. Ada sebuah buku gue bilang Zaidun asyair. Dikiranya kalau nggak ada huwanya, asyair masih mungkin dia jadi na'at. Zaidun asyair, Zaid si penyair, Ahmad al-alim, Ahmad yang alim, kemungkinan jadi na'at kalau tidak ada asyair. Maka kita datangkan Zaidun huwa syair, maka tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwasanya syair ini adalah khobar, bukan na'at. Dia ini khobar, bukan na'at. Ini dua di sini untuk menunjukkan bahwasanya asyair di sini khobar, bukan na'at. Jadi satu contoh boleh dijadikan takkidut taksis ataupun ad-dalalah ala anna ma ba'daha khobar la sifat. Atau boleh dua-duanya. Dia Zaidun wa syair, satu untuk menunjukkan bahwasanya asyair khobar. Di balik itu dia juga mengandung bahwasanya dia takkidut taksis. Bisa juga seperti yang dilakukan oleh Zamakhsyari di situ dituliskan di syarah. Zamakhsyari menafsirkan beberapa ayat dengan menjadikan dia seperti itu. Artinya adalah taksis sama ad-dalalah ala anna ma ba'da khobar lima ba'da. Oke. Sekarang kita bahas contohnya. Contohnya musannif ya. Coba kita bahas contohnya musannif terakhir. Di situ beliau bilangnya as-sufi wal muhtadi. Kita bahas dulu alnya. Al yang ada di sini yang dimaksud. Al yang di sini yang dimaksud kira-kira al apa? Menurut kawan-kawan. Ingat, huwa ditiadakan dulu deh. Di sini kalau sama-sama ada al, sudah berarti ini apa enggak? Sudah berarti taksis apa enggak? Taksis ya. Berarti tanpa ada huwa sudah menunjukkan arti taksis. Maka huwa di sini sebenarnya harusnya masuknya ke takkidut taksis. Pertanyaannya, biar jadi taksis yang benar, nih berarti kayak gini. Al-muhtadi yang mendapatkan petunjuk adalah sufi, orang yang membersihkan hatinya dari selain Allah. Ini yang dimaksud ya, bukan yang ngaku-ngaku doang. Ya. Orang yang membersihkan di hatinya dari selain Allah. Oke, apakah itu saja orang yang Apakah itu saja orang yang mendapatkan petunjuk? Orang Muslim yang kadang berdosa, kadang melakukan ibadah, kadang berdosa, disebut sebagai muhtadi apa enggak? Amin. Muhtadi kan? Ya. Iya apa enggak? Iya. Al-muhtadi siapa aja? Orang yang mendapatkan petunjuk siapa aja? Setiap mukmin kan? Iya kan? Ya. Setiap mukmin disebut sebagai muhtadi. Iya kan? Lawannya orang sesat, orang yang kafir. Kalau saya bilangnya orang muhtadi hanya sufi saja, itu cocok apa enggak kira-kira taksisnya? Enggak.
Karena yang muhtadi setiap momen, bukan sufi doang, bukan yang membersihkan hatinya dari selain Allah. Yang memang harinya itu semuanya dilakukan lillahi ta'ala saja. Enggak. Maka di sini kita harus artikan al-listighraqis sifat. Al-listighraqis sifat. Yang artinya apa kemarin? Ya. Yang sempurna. Contohnya, anta ar-rajul ilman. Kamu laki yang sempurna ilmunya. Artinya lilistighraq as-sifat yang mengumpulkan seluruh muhtadi. Yang dimaksud al-muhtadi di sini adalah bukan al-muhtadi biasa, tapi orang yang benar-benar sempurna mendapatkan petunjuk hanyalah sufi, yaitu orang yang membersihkan hatinya dari selain Allah. Yang dia lakukan itu tidak ada maksiat sama sekali. Ini dimaksud sufi di sini. Agar orang-orang tidak menganggapnya dia lagi ngomong ngaku-ngaku doang. Enggak, ini maksud sufi di sini adalah man apa tadi? Tahara qalbahu an ghairillah wa salaka sabila at-ta'a ila akhirih. Jadi al-muhtadi di sini adalah al-muhtadi al-kamil, agar taksisnya benar. Maka di sini di contoh musannif as-sufi wal madi adalah al-muhtadi al-kamil, agar taksisnya benar adalah as-sufi itu man tahara qalbahu an ghairillah wa salaka sabila ta'ah ila akhirih. Huanya tujuannya untuk taksis apa bukan? Huanya bukan. Dia tujuannya untuk hidup taksis. Perlu diulangi enggak? Al-muhtadi doang itu kan seluruh mukmin ya. Seluruh mukmin, mau mukmin yang fasik misalnya, mukmin yang muti', mukmin yang qad ya'si wa qad yuti', semuanya kan masuk. Al-muhtadi kan aslinya seperti ini. Kalau saya bilang al-muhtadi hanya sufi kan nggak cocok. Perkataannya salah dong. Karena muhtadi bisa ini, bisa ini, bisa ini. Yang mukmin muti doang, nggak pernah yang lain-lain. Ini disebut sebagai al-muhtadi al-kamil. Berarti yang kamil adalah mukmin muti saja kan? Ini disebut muhtadi kamil nggak? Ini disebut muhtadi kamil? Enggak. Berarti di sini nanti al-nya yang dimaksud adalah al-listighraqis sifat. Al-muhtadil kamil huwal mu'min al-muti'. Al-muti' itu yang gimana? Yang mensucikan dirinya selain dari Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan, tidak pernah melakukan kemaksiatan, yang diistilahkan dengan oleh musannif sebagai as-sufi huwa al-muhtadi. Kalau kalian tahu yang beneran yang seperti itu banget ya, yang kelihatan seperti itu banget adalah Syekh Usama Abdul Azim. Beliau doktor di almarhum. Beliau jadi imam, kalau sholat lama banget. Jadi per bulan itu mesti ada khataman Al-Quran. Beliau sholat, baca Quran, terus nanti beliau kadang sambil nangis. Jadi ngalah-ngalahin, nggak tahu ya ngalah-ngalahin apa enggak. Kalau saya usiri kan, kalau Ramadan khatamannya sampai 3 kali 4 kali. Saya Usama nanti tiap bulan tuh mesti ada khataman. Kalian cek aja namanya, Syekh Usama Abdul Azim, Allah yarhamu. Itu sufi banget. Dan Azhari Tulen. Beliau akidahnya kalau nggak salah bukan Asy'ari, tapi Tulen mengatakan bahwasanya bagus banget, kalam-kalamnya itu ingin menyatukan lah, orang yang munsif. Bagus banget. Pas meninggal beliau banyak banget yang nyolatin dan ikut hadir jenazahnya. Oke. Ada pertanyaan? Coba kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fasluhu yufidu qasral musnadi alaihi ay alal musnad ilaihi. Kalau itu harusnya contohnya yang innallaha huwa yaqbalut taubah. Kalau contohnya kasufiyyu huwal muhtadi, nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena tanpa huwa as-sufi al-muhtadi itu sudah berarti taksis, sudah berarti qasr.
Maka kalau untuk contoh ini lebih layak untuk contoh takidu al-qasr. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Waqad damul asli al-tashrifi lo khabarin talazudin tashrifi insyaallah di lain waktu. Ada pertanyaan? Mana Yusuf? Berarti kalau misalnya sudah ada maksudnya Pak, Kalau sudah ada alnya, biasanya sudah langsung ke kos. Oh iya, maksudnya ke takkid atau menunjukkan arti ini. Ad-dalalan ala nama ba'da khobar la sifat. kalau jumlah baru Iya, kalau jumlah baru nanti taksis saja. Kalau yang ini biasanya kalau memang khobarnya berupa isim fa'il, isim mustaq. Karena kan dikiranya nanti naat man'ud. Ya kan? Jelas. Ada pertanyaan lain? Cerita apa nih? kesabaran Kesabaran para ulama. Ya. Ada yang mau cerita apa? Kesabaran para ulama. Pengennya dibacain ya? Saya kasih bukunya aja deh. Biar kalian yang baca sendiri. Nabi Ilyas jarang pimpin Nabi apa? Ilyas Nabi Ilyas. Ya, itu jadi butuh 25 tahun. dikit banget ya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Kita doa. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.